Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 17 akan menjelaskan materi mengenai karya ilmiah, yaitu tugas dari Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu, Ibu Ria Febrina, SSMHum. Nah, kami berasal dari Universitas Andalas. Nah, di kelompok 17 ini kami beranggotakan 2 anggota, yaitu yang pertama saya sendiri, Zahra Mutiara Arta dengan nomor BP 2010823001. Saya berasal dari jurusan Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, yang kedua ada rekan saya yaitu Ziki Ridho Aprilian dengan nomor BP 2010231033, berasal dari jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian. Nah, materi tentang karya ilmiah ini adalah materi yang diujikan atau dijelaskan oleh dosen kami pada pertemuan yang ke-10. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari karya tulis itu sendiri. Nah, secara bahasa, karya tulis itu dibagi menjadi 2, yaitu kata karya dan kata tulis. Nah, kata karya di sini berarti pekerjaan atau ciptaan atau hasil perbuatan, yaitu berbentuk dengan tulisan. Nah, sementara kata tulis di sini yang berarti sebuah huruf atau angka yang ditulis menggunakan pena atau alat tulis lainnya. Nah, kalau kita gabungkan arti karya dan tulis itu, menjadilah karya tulis dengan arti sebuah hasil karangan dalam bentuk tulisan yang merupakan hasil dari sebuah penelitian, pengamatan, tinjauan dalam bidang tertentu yang ditulis secara sistematis. Nah, di sini karya tulis itu dibagi 3 macam, yaitu ada karya ilmiah, ada karya populer, dan ada karya non-ilmiah. Nah, pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah itu adalah karya yang mengungkapkan fakta-fakta secara umum dan menggunakan bahasa yang baku. Yang kedua, karya populer. Nah, karya populer ini adalah karya yang menggunakan bahasa yang populer atau bahasa yang santai. Nah, yang ketiga adalah karya non-ilmiah. Nah, karya non-ilmiah itu sendiri adalah karya yang mengungkapkan fakta pribadi secara subjektif. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan jenis-jenis dari karya tulis. Yang pertama itu ada karya tulis ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah itu adalah karya tulis yang mengungkapkan fakta-fakta menurut fenomena atau peristiwa yang terjadi di sekitar kita melalui pengamatan, penelitian, dan sebagainya. Nah, biasanya ini terjadi di dalam istilah-istilah ilmiah atau ilmu-ilmu ilmiah seperti ilmu pengetahuan alam, alam sekitar, teknologi, seni, dan lain-lainnya. Nah, karya ilmiah ini biasanya didapatkan dari studi perpustakaan, penelitian, pengalaman seseorang, bahkan pengetahuan orang lain. Nah, ciri-ciri dari karya ilmiah itu adalah yang pertama, dia tuh netral. Netral itu tidaklah berpihak kepada si A atau si B, tetapi dia itu lebih berfokus kepada rumusan masalah yang dikajinya. Yang kedua, dia itu bersifat objektif. Objektif di sini itu dia itu menerangkan berdasarkan objek yang ada di sekitar kita, seperti yang saya bilang tadi, ilmu pengetahuan misalnya, atau teknologi yang ada sekarang, atau sebagainya. Nah, yang ketiga, dia itu bersifat sistematis. Sistematis itu adalah dia itu merincikan rumusan masalah itu secara terperinci, sehingga karya tulis ilmiah ini dapat dipahami oleh semua orang. Nah, yang keempat, dia itu bersifat logis. Logis di sini artinya karya ilmiah itu ditulis berdasarkan masuk akal atau berdasarkan akal sehat dan dapat diterima dengan baik oleh akal. Nah, selanjutnya dia itu menyajikan sebuah fakta atau faktual. Menyajikan sebuah fakta atau faktual itu berarti karya ilmiah ini benar-benar berdasarkan fakta yang ada, bukan karya yang direkayasa atau bagaimananya. Nah, yang selanjutnya dia itu tidak terbelit-belit dan menggunakan bahasa yang formal. Karya ilmiah pastilah bersifat ilmiah, tidaklah bersifat santai ataupun populer. Karena di sini dia membahas tentang pengetahuan-pengetahuan ilmiah atau hal-hal yang berhubungan dengan ilmiah. Dan dia menggunakan bahasa formal, tidak menggunakan bahasa yang santai atau bahasa yang gaul. Nah, tujuan dari karya ilmiah ini adalah melatih seorang menggunakan pemikirannya dengan hasil karyanya melalui pengamatan, penelitian yang dilakukannya. Yang kedua, sebagai sumber informasi bagi sang pembaca. Yang ketiga, melatih keterampilan seseorang dalam melakukan sebuah penelitian yang baik tentang ilmiah. Yang keempat, menciptakan seorang pelajar yang memiliki keterampilan dalam karya tulis dan di dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, ini adalah jenis-jenis dari karya ilmiah itu sendiri. Karya ilmiah itu ada terbagi 3. Yang pertama yaitu karya populer, yang kedua semi formal, yang ketiga karya formal.
Nah, karya populer itu biasanya dia itu didahului dengan judul, kemudian isi. Contoh karya populer itu biasanya koran atau majalah. Yang kedua, karya semi populer, yaitu biasanya didahului dengan halaman judul, kemudian dengan kata pengantar dengan daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Nah, biasanya karya semi formal ini terdapat pada proposal, makalah, atau laporan biasa. Nah, yang ketiga itu karya formal. Dia itu biasanya didahului dengan judul, tim pembimbing, kata pengantar, abstrak, daftar isi, pengetahuan, kerangka teoris, metode penelitian, pembahasan hasil, simpulan, daftar pustaka, lampiran, dan riwayat hidup. Nah, karya formal ini adalah karya yang lebih lengkap daripada karya semi formal. Dia itu lebih lengkap susunannya. Biasanya karya formal ini terdapat pada skripsi, tesis, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis karya tulis yang kedua yaitu karya semi ilmiah. Definisi dari karya semi ilmiah itu adalah karya yang menyajikan fakta atau fiksi dalam tulisannya, dan penulisannya itu tidak sepenuhnya mengikuti metode ilmiah yang ada, karena sering dimasukkan dalam karya tulis ini. Nah, biasanya karya semi ilmiah itu tuh dia tuh digunakan untuk membuat sebuah opini atau pendapat seseorang, tapi pendapat itu belum tentu itu fakta. Biasanya itu diselidiki dulu, baru akan ditemukan itu fakta atau tidaknya. Nah, di sini dia itu bisa memberikan informasi dan untuk menambah pengetahuan kepada pembacanya, juga menambah wawasan kepada pembacanya. Nah, contoh dari karya semi ilmiah ini seperti yang saya sebutkan tadi, ada berupa opini, resensi, feature, editorial, dan artikel. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu karya non ilmiah. Nah, definisi dari karya non ilmiah itu adalah dia itu menyajikan fakta pribadi dengan pengetahuan dan pengalaman kehidupan sehari-hari. Biasanya itu bersifat subjektif dan tidak didukung dengan fakta umum. Juga biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau santai dan tidak ilmiah. Nah, fungsi dari karya non ilmiah itu biasanya untuk menghibur pembaca atau memuat nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Nah, contoh dari karya ilmiah non ilmiah itu adalah biasanya seperti komik, anekdot, dongeng, hikayat, novel, roman, cerpen, dan drama. Kalau kita contoh dari komik, bisa jadi kita ambil dari komik Naruto. Kalau dari dongeng bisa kita ambil dari dongeng tentang kisah Malin Kundang. Dan kalau hikayat kita bisa ngambil dari cerita pada zaman dahulu. Kalau novel kita bisa mengambil dari contohnya Surat Kecil untuk Tuhan dan lain-lain. Nah, mungkin sekian saja saya dapat menjelaskan materi pada hari ini. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan mengenai contoh dari karya tulis. Nah, yang pertama, karya tulis ilmiah. Contoh karya tulis ilmiah ini saya kutip dari proposal penelitian mengenai yang berjudul Nilai-nilai moral dalam karya sastra klasik Islam. Nah, kita saksikan dari proposal ini. Yang pertama, pada proposal ini memiliki pola atau struktur yang baku, yaitu dikenal dengan lebih sistematis. Yang kedua, dia lebih logis. Maksud logisnya di sini dapat diterima dengan akal sehat dan juga memiliki hubungan sebab akibat. Nah, yang ketiga yaitu lebih objektif. Lebih objektif ini menerima pernyataannya lebih disampaikan dengan pandangan umum dibandingkan tanpa menghiraukan pandangan pribadi. Yang keempat, yang pastinya lebih faktual, itu berdasarkan dari kenyataan. Berikutnya contoh dari karya semi ilmiah, dan di sini saya kutip dari sebuah resensi buku mengenai yang berjudul Istanbul, Kenangan Sebuah Kota yang ditulis oleh Orhan Pamuk. Pada contoh karya semi ilmiah ini dapat kita tarik
bahwa yang pertama dia sistematis, tetapi dibandingkan dengan karya ilmiah, karya tulis semi ilmiah ini tidak sebaku dibandingkan dengan karya ilmiah. Nah, yang kedua yaitu dia logis, dapat terima akal sehat dan memiliki hubungan sebab akibat. Yang ketiga dia lebih subjektif, yaitu lebih mengutamakan pandangan atau pernyataan pribadi dari seseorang. Dan yang keempat yaitu dia faktual. Nah, berikutnya mengenai contoh karya non ilmiah. Di sini saya ambil dari sebuah cerpen yang berjudul Anjing yang Bodoh. Pada contoh ini dapat kita simpulkan bahwa untuk polanya dia tidak sebaku dibandingkan dengan karya tulis yang lainnya. Dia di sini hanya termuat yaitu judul dan isi dari ceritanya saja. Dan juga untuk contoh ini dia terkadang logis, terkadang tidak, tergantung dari penulis atau pengarangnya saja. Yang ketiga dia lebih subjektif, yaitu mengungkapkan atau pernyataannya dari pandangan seseorang. Dan yang keempat tentunya ini imajinatif, yaitu pemikiran dari seseorang. Berikutnya kita mengenali perbedaan dari jenis-jenis karya tulis. Di sini yang terdapat 8 poin yang membedakan antara karya tulis ilmiah, karya tulis non ilmiah, dan karya tulis semi ilmiah. Yang saya kutip, yang pertama struktur bahasa, struktur penulisan, unsur-unsur, sifat penulis dengan fakta, sifat karangan, tujuan, sifat penyajian, dan contohnya. Nah, dapat kita lihat pada layar yang ada. Baik, berikutnya mengenai persamaan dari karya tulis. Pada persamaan karya tulis ini terdapat 4 hal yang dirasakan memiliki kesamaan antara karya tulis ilmiah, semi ilmiah, dan non ilmiah. Yang pertama yaitu gagasannya dituangkan dalam bentuk tulisan. Yang kedua, dituliskan berdasarkan pengamatan maupun pengalaman yang sistematis dan terarah. Yang ketiga, dikerjakan atau ditulis seseorang atau sekelompok orang. Dan yang keempat, materi atau unsur disusun secara sistematis. Baik, demikian penjelasan dari kelompok 17. Saya Dikri Aprilian mewakili dari teman yang ada pada kelompok 17 dan mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih ya teman-teman telah menonton video materi penjelasan mengenai karya ilmiah dari kelompok 17. Semoga bermanfaat dan see you.